Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenankan saya menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Siti Rohmah Apriliana, CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Bersama fasilitator Ibu Yatini SPD SD dan pengajar praktik Ibu Sri Wahyuningsih SPD. Tujuan pembelajaran, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. A. Pemikiran refleksi terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan memaksimalkan kompetensi setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching. Coaching memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Adapun alur coaching adalah tirta. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tahapan supervisi akademik ada 3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Tertarik, merasa ingin segera mengetahui apa materi yang akan diberikan. Bahagia, mendapatkan ilmu, keterampilan baru, dan menjadi lebih akrab dengan teman-teman praktik coaching. Optimis, merasa akan bisa menerapkan ilmu yang sudah didapatkan. Percaya, merasa percaya dengan penerapan di pembelajaran akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih baik. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya dapat mempraktikkan kegiatan coaching dengan rekan CGP sesuai alur tirta, baik berperan sebagai coach, coache, maupun pengamat. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot yang perlu diperbaiki agar dapat lebih menggali dan memaksimalkan potensi coach. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Saya mampu mempraktikkan kegiatan coaching sesuai alur tirta. Coaching membuat saya belajar mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul pribadi yang lebih matang. B.
analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana supervisi di sekolah dapat diterapkan melalui prinsip coaching? Pertama, dimulai dari kepala sekolah yang memiliki pengetahuan tentang coaching dan memiliki kemauan untuk menerapkannya. Supervisi dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Dalam pra-observasi, kepala sekolah mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Adapun dalam observasi, kepala sekolah membersamai guru ketika pelaksanaan pembelajaran. Dan pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik dari hasil observasi yang dilakukan. Dua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Pengalaman saya dalam supervisi adalah kebanyakan kepala sekolah tidak melaksanakan pra dan pasca observasi. Jadi, supervisi yang dilakukan selama ini lebih cenderung hanya sebatas kegiatan formal saja, tanpa mengetahui makna sebenarnya diadakannya supervisi. Setelah mempelajari materi ini, saya mengetahui bahwa hal tersebut kurang tepat. Seharusnya supervisi dilaksanakan sesuai tahap-tahapnya, sehingga tujuan dari kegiatan supervisi dapat tercapai. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang dihadapi adalah menyadarkan kepada pelaksana supervisi akademik untuk melaksanakan supervisi sesuai yang seharusnya. Karena seringkali meskipun pengetahuan yang benar tentang supervisi sudah diketahui, tetapi tidak diterapkan. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah A. Dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah tentang supervisi akademik sesuai tahapannya dan arti pentingnya serta makna sebenarnya dari pelaksanaan supervisi akademik. B. Dengan memberikan contoh pelaksanaan supervisi akademik yang benar melalui berbagai media digital. C. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, namun kebanyakan melaksanakan hal tersebut seakan hanya untuk menjalankan kewajiban tanpa memahami tujuan supervisi sebenarnya. Kemudian, supervisi tidak dilakukan sesuai tahapan yang seharusnya. Penerapan di masa mendatang, ke depan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. 3. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yakni memetakan kebutuhan murid dengan tujuan akhir dapat memaksimalkan potensi murid. Demikian juga tujuan dari coaching, yakni memaksimalkan potensi coaching. Modul 2.2 menerapkan PSE dengan teknik stop dan mindfulness
menjadikan kesadaran diri, manajemen diri, dan keterampilan berelasi. Hal ini sangat membantu dalam pelaksanaan coaching yang memerlukan fokus ke coachee dan kehadiran penuh. Modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah: kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.